Bismillahirrahmanirrahim. Wahaniukum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan dari mulai kita bangun sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan penuh, memberikan kesempatan yang powerful kepada kita semuanya untuk melaksanakan kegiatan di hari ini. Tetapi 1 jam ke depan kita tidak punya jaminan. Bahkan sampai sore nanti kita pun tidak punya jaminan apakah kita masih hidup atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana hari ini kita punya kesempatan. Detik ini kita punya kesempatan. Sama ya Pak, Bu. Orang lain hari ini diberi kesempatan yang sama, diberi waktu yang sama. Tetapi belum tentu semulia Bapak dan Ibu semuanya berada di sini. Duduk manis, berada di Masjid Al-Haq. Toh sama ya, orang di luar pun sama. Diberi waktu yang sama hari ini, jam yang sama, detik yang sama, tetapi berbeda aktivitas. Bapak dan Ibu semuanya berada di sini dan berada dimanapun, gitu ya. Diberikan kesempatan oleh Allah, ini yang harus kita maksimalkan. Karena waktu yang dibagi menjadi 3 ya. Waktu yang lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang lampau mungkin kita bisa saja hanya sebatas keinginan yang penuh. Andaikan waktu itu saya masih kuat belajar. Andaikan waktu itu saya betul-betul belajar itu, gak akan seperti ini. Gak bisa diputar kan waktu? Gak bisa ya? Hanya jam beker yang bisa diputar. Waktu kita tidak bisa. Yang sudah lampau, yang sudah lalu, tinggallah berlalu. Berarti kita punya kesempatan. 2 lagi waktu. Waktu sekarang. Waktu sekarang kita sedang apa? Nah inilah waktu yang penuh, waktu yang powerful, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Seperti sekarang di bulan Ramadan, akhir waktu kan, tinggal menghitung berapa hari lagi kita. 4 hari lagi. Itu ya. Akan berakhir bulan suci Ramadan ini. Mungkin ada kalau kita putar, ada waktu-waktu di bulan Ramadan itu, di hari-hari Ramadan itu ada hal yang sangat menyesal bagi kita. Tiba-tiba, loh kok sudah akhir? Baru ngeh. Makanya kata Rasul, jangan sampai terjadi, kata Rasul, rogoma'an furajulin. Celakalah bagi seorang yang idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, suman salakho, kemudian lewat begitu saja.
Nah ini yang celaka bagi orang yang melewatkan bulan Ramadan tetapi lewat begitu saja. Tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, tidak mendapat apa-apa di bulan Ramadan. Coba sama Bapak dan Ibu tanamkan, Ramadan tahun ini apa pesannya? Ada pesan nggak yang menyampaikan kepada diri kita? Mungkin kalau kita sholat berjamaah rutin di sini punya kesan. Tetapi yang paling mendasar itu pesan Ramadan tahun ini apa bagi diri kita? Jangan lewat begitu saja. Coba tahun Ramadan ini mah memberikan pesan kepada kita, memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada kita, kepada diri kita. Nah itu yang diharapkan. Nah makanya kita punya kesempatan waktu yang sekarang, gunakan sebaik mungkin. Terus kita punya waktu masa yang akan datang. Itu mah tamani kata Rasul. Harapan. Bahasanya kan mudah-mudahan. Karena 0% kita tidak punya jaminan apa-apa. 0%. Karena waktu yang akan datang itu gaib. Tidak punya apa-apa kita jaminan. Nah, makanya waktu yang paling tepat kita gunakan adalah waktu sekarang. Ya, sekarang Bapak dan Ibu semuanya ada di tempat ini waktu yang paling bagus. Kita maksimalkan semaksimal mungkin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat tema, yaitu temanya tentang hati. Ini permasalahan yang sangat luar biasa, Pak. Hati itu raja. Hati itu alat yang paling vital di seluruhnya. Bahkan Rasul menggambarkan, apabila hatinya bagus, maka seluruh tubuhnya juga akan bagus. Kalau hatinya busuk, maka seluruh anggota badannya, bahkan pekerjaannya pun bakal buruk. Makanya ini hati itu paling vital. Lalu apa yang disebut dengan hati? Apakah segumpal yang berbentuk, nah kalau anak muda mah kayak gini Pak, oh ini hati. Atau berbentuknya kayak lope kayak gitu? Bukan. Makanya dalam Al-Quran ada bahasa fuad, juga hati. Ada juga sodrun, ada juga kulub. Ada yang paling bagian yang paling mendalam itu adalah lub. Jadi kalau Bapak lihat bawang merah, dikupas, itu namanya pas kupasan yang pertama itu namanya adalah sodrun. Bagian luarnya. Ada yang paling bagian intinya disebut dengan lub. Nah itulah yang disebutkan dengan hati. Yang dimana dalam hati itu terpancar keinginan-keinginan. Baik emosi, keinginan baik, keinginan buruk. Semuanya datang dari mana? Dari hati. Semuanya datang dari sana. Apalagi ya Pak, mungkin pas akhir Ramadan itu banyak keinginan kan. Terutama yang paling banyak keinginan itu ibu-ibu. Bapak-bapak juga tidak kalah juga banyak keinginan nantinya. Gitu. Itu keluar dari mana? Dari hati. Lalu keinginan itu ditransformasikan kepada otak. Makanya otak disimpannya di mana Pak? Di atas kan? Ini luar biasa. Ketika Allah menyimpan otak di atas, ini agar bisa mengontrol. Ya. Mengontrol apa? Mengontrol hati. Yang dimana
letupan-letupan yang keluar dalam hati itu keluar, maka alat pengontrolnya adalah otak. Kalau otak kita besar atau kecil? Kecil ya, segini paling. Tetapi ini luar biasa, menjadi pengontrol. Makanya kalau otak kita sebetulnya pagi ini, otak kita itu kalau digunakan 100%, ini aktif otak kita, wah keren. Ada film yang di situ diilustrasikan film Lucy ya. Kalau nanti Bapak punya kesempatan melihat film itu silahkan. Itu yang menggunakan otak 100%, Pak. Itu sudah berlaku seperti Tuhan. Sudah berlaku seperti Allah. Apa yang dikeinginkan, apa yang dikehendaki pasti jadi. Karena ininya aktif semuanya otaknya. Orang yang jenius saja, gitu ini menurut riset ya. Orang yang jenius saja, yang di atas rata-rata, itu menggunakan aktif otaknya itu baru 5%, Pak. Aktif otaknya itu. Kita berapa persen, Pak? Berapa persen kira-kira kita? Aktif otak kita. Sudah tahu gak kemampuan otak kita? Ada Pak risetnya, cara ngeceknya itu. Bagaimana? Ada psikotes kalau anak-anak mah ya. Dulu mungkin kita tidak pernah psikotes. Ya. Kalau sekarang kan anak mau masuk SD, mau masuk terutama mau masuk SD, itu ada psikotes. Dilihat dulu kemampuan IQ-nya berapa persen yang aktif. Ini luar biasa Pak ya. Makanya ini kalau ini otak ini diaktifkan oleh Allah semuanya, itu bakal luar biasa Pak. Kecerdasan yang dimiliki. Tetapi kita tahu kan kemampuan kita sekarang, ngapalin surah An-Naba juga belum hafal-hafal, itulah kemampuan kita. Atau ngapalin surat apa, aduh ini diulang-ulang terus, berarti itulah kemampuan otak kita. Tetapi kita jangan putus asa. Ya. Lihat saja Pak, Abu Bakar ketika masuk di Islam dan hafal Al-Quran usia berapa tahun? 50 kan? 56 tahun. Kebayang gak Pak? Otak 56 tahun? Kebayang ya? Otak 56 tahun, tetapi luar biasa. Allah memberikan kecerdasan. Dan ini yang jadi permasalahan itu adalah kita yang membatasi terhadap otak kita. Cara membatasinya gimana? Memberikan informasi yang jelek. Ya. Jadi kepada diri kita, kepada otak kita, kita memberikan informasi yang jelek. Informasi yang jeleknya gimana? Disuruh untuk jadi imam misalkan. Aduh punten, tidak bisa. Diberikan informasi, otak itu bakal tidak bisa. Makanya kalau saya bilang kepada anak-anak ya, nah kalau ada sesuatu yang belum bisa, jangan bilang tidak bisa. Belum bisa. Atau insya Allah bisa lain waktu. Beda dengan kata tidak bisa. Sampai kapanpun pasti tidak bisa. Karena apa? Karena otak kita itu diberikan informasi tidak bisa. Makanya Pak, coba kalau ahli biologi, di dalam sistem otak kita itu ada sistem limbik Pak. Di sini tak. Bagian yang paling depan ini adalah sistem limbik. Kan otak di belakang ya. Nah, ini bagian sistem limbik. Sistem limbik ini adalah untuk menyaring semua informasi. Informasi apa?
informasi yang didapat dari mulut, informasi yang didapat dari pendengaran, informasi yang didapat dari informasi yang lain, itu diserap di sistem limbik namanya. Tak ketika di sistem limbik itu diserap, makanya nanti ada yang disalurkan ke otak kanan, ke otak kiri, ke otak tengah. Otak tepat dibagi menjadi 3. Nah, ada yang dari limbik ini, ada yang ditransformasikan, dimasukkan ke otak kanan. Jadilah kecerdasan otak kanan. Ada yang dimasukkan ke otak kiri, jadilah kecerdasan otak kiri. Ada yang dimasukkan ke otak tengah. Nah, ini yang paling bahaya, Pak. Apa? Coba, kalau Bapak marah-marah, ya, tiba-tiba marah, dikit-dikit marah, nambah kecerdasan enggak? Tidak kan? Tetapi itu diserap sama apa? Sama otak kita. Karena ada sistem limbik di sini, diserap. Lalu kemana tuh itu kecerdasannya? Masuklah ke otak tengah, Pak. Kalau ibu-ibu sedih, tiba-tiba aduh sedih, nangis, nambah kecerdasan enggak? Tidak kan? Kalau tidak nambah kecerdasan otak kanan dan otak kiri, maka masuknya ke otak tengah. Ketika di otak tengah itu sewaktu-waktu bakal muncul lagi, tidak nambah kecerdasan itu. Dan tidak mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Makanya kalau kesedihan, makanya lihat Rasul itu tidak pernah sedih. Ada satu kesedihan tetapi oleh Allah langsung diberikan kegembiraan. Langsung oleh Allah diangkat supaya tidak sedih. Karena apa? Karena kesedihan itu bisa melahirkan ketidakcerdasan otak. Kayaknya luar biasa ya Pak. Sistem otak yang Allah bentuk di kepala kita itu ternyata luar biasa. Keren Pak. Nah makanya tadi kembali kepada hati kita. Kalau keinginan kita itu banyak tetapi tidak disaring, tidak dipimpin oleh akal kita, maka keinginan tersebut bakal kemana saja. Pokoknya mah ngikuti hati saja. Itu tidak benar. Lihat disaring dulu sama otak. Karena begini, di dalam syair mengatakan begini, tuba liman kana akluhu amiron wahawahu asiron. Wawailun liman kana akluhu asiron wahawahu amiron. Celakalah bagi orang yang akalnya dijadikan pimpinan dan hawa nafsunya dijadikan kebalik. Berbahagialah orang yang dimana akalnya dijadikan pimpinan dan hawa nafsunya jadi tawanan. Berbahagia kalau begitu. Karena apa? Karena keinginan yang keluar kemudian didominasi oleh akal. Didominasi oleh akal kita. Maka itu bakal berbahagia. Tetapi celaka jika di dalam dirinya itu yang berperannya adalah nafsu. Celaka kalau begitu. Pokoknya segala sesuatu menentukan keputusan, menentukan kebijakan atas dasar hawahu, bukan atas dasar wahyu, itulah kecelakaan. Ini yang sangat vital ya, masalah urusan hati. Baik, Bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah, ini yang sangat menarik. Mungkin Bapak sudah mengetahui tentang doa ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Hafal ya doa itu Pak? Hafal Pak doa itu? Hafal ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Menarik sekali Pak ini. Bahkan ini doa ini ada yang sahabat yang bertanya,
kepada istrinya Rasul. Ya, ada sahabat yang tipikalnya itu tidak berani nanya ke Rasul. Nanyanya itu lewat istrinya. Namanya adalah Syahrin bin Khawash. Syahrin bin Khawash ini bertanya kepada Ummul Mukminin. Katanya begini, kira-kira doa apa yang sering Rasul bacakan? Wahai Amirul Mukminin, kira-kira apa yang Rasul ketika berhubungan dengan Allah, berkholwat dengan Allah, kira-kira doa apa yang paling sering Rasul konsultasikan? Kata istrinya, Ummu Salamah, wahai Khawas, bahwa yang sering Rasul berdoa itu adalah dengan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini sering Rasul berdoa tentang ini. Tentang doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sering enggak Bapak dan Ibu berdoa tentang ini? Insya Allah kalau sering. Kalau belum sering, seringkan. Rasul juga sering sekali berdoa tentang ini. Lalu Syahrin ini bertanya, kira-kira kenapa Rasul sampai sering membaca doa ini? Kira-kira doa ini apa nih maksudnya? Doa ini apakah mujarab? Apakah seperti apa bentuknya? Ditanyakan sama Amirul Mukminin Ummu Salamah, bertanya kepada suaminya, kepada Rasul. Kira-kira ya Rasulullah, kenapa engkau sampai berdoa tentang doa ya muqallibal qulub sesering mungkin? Wahai Ummul Mukminin, wahai Ummu Salamah, kata beliau, kalau hati kita itu ada di genggaman Allah, maka kata Allah, faman syaa aqama wa man syaa azaa. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka akan baik selama-lamanya. Tapi kalau Allah kehendaki jelek, maka akan jelek selama-lamanya. Nah, ini yang sangat menarik ya Pak. Ketika kita itu ada di jari jemarinya Allah. Betul gak? Hati kita, hati istri kita, hati anak kita, semuanya ada di jari jemarinya Allah. Kalau 3 objek tersebut, istri kita, anak kita, tetangga kita, tidak digenggam oleh Allah semuanya, pasti sedang digenggam oleh setan. Makanya ketika Allah berkehendak atau Allah suka kepada seseorang, maka akan Allah sukai selama-lamanya. Tetapi kalau Allah membenci kepada seseorang tersebut, maka akan dibenci selama-lamanya. Makanya ini Pak, urusan hati itu sangat vital. Sangat vital sekali. Makanya kalau hati kita itu sedang jelek terhadap Allah, maka akan dijelekkan oleh Allah selamanya. Makanya sangat menarik begini Pak. Lihat secara fakta, Nabi Muhammad ini hatinya sangat bersih, mulus sekali Pak. Kalau saya mungkin harus dibersihkan, harus di-clean-nya juga. Wah. Makanya lihat dalam proses Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad itu diilustrasikan sampai di black gitu ya, dadanya dalam cerita Isra Mi'raj kan. Begitu, sampai di black hatinya, dibersihkan di situ. Makanya ini kenapa? Karena yang namanya hati itu tadi jelas, kalau sudah hati itu bagus, maka kan seluruhnya bagus. Lihat Nabi Muhammad Pak. Ketika Nabi Muhammad itu hatinya nih sangat mulus, bersih. Ada seorang pemulung atau seorang peminta-minta yang dimana setiap hari oleh Nabi Muhammad dikasihani, selalu diberikan sedekah.
bahkan disuapin. Tetapi orang yang diberinya itu bukan berbalas kebaikan, tetapi berbalas kejelekan kepada Nabi Muhammad. Itu setiap hari Nabi Muhammad itu memberi terus. Tetapi Pak, ketika orang tersebut malah menghina kepada Nabi Muhammad, langsung di depannya bahasanya begini, hei, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu adalah tukang bohong. Kira-kira kalau kita di posisi itu Pak gimana? Pasti kan, wah ini pasti yang akan terbang ya, gitu ya. Sudah dikasihani, sudah diberi malah menghina. Tapi apa sikap Nabi Muhammad? Tidak kan? Tidak pernah sama sekali membenci orang tersebut. Bahkan esok harinya datang lagi Nabi Muhammad. Memberi lagi. Mungkin kita akan terganggu Pak. Orang tersebut sudah menghina kepada kita. Besok tidak akan dikasih lagi sama saya. Mungkin gitu kita itu. Karena apa? Nih permasalahan hatinya. Ya, permasalahan hatinya. Lihat. Kenapa hati Nabi Muhammad sampai bersih? Karena gini Pak, hatinya disimpan Aladin. Ini menarik Pak. Menarik sekali. Kan bahasanya ya, muqallibal qulub sabit qalbi. Wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi. Tetapkan, simpan hati Aladinik di atas din. Din itu apa artinya? Din itu apa artinya? Coba Pak. Din. Agama. Agama. Kalau dalam kamus disebutnya din itu adalah aturan. Nah, oke, agama saja. Agama apa? Agama Islam ya. Hati ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hatiku di atas din. Di atas aturan agama Islam. Menarik ya. Coba kita lihat, coba kita berpikir sedikit. Kalau hati kita ada di mana? Hati kita ada di mana Pak? Di sini ya. Hati kita ada di mana? Di tubuh kita kan? Sedangkan tuntutan doa tadi, hati itu harus disimpan di atas apa? Di atas aturan, di atas agama Islam. Ya. Sedangkan hati kita itu ada di sini. Makanya Pak wajar kalau hati kita itu banyak sakit hati kita itu banyak kesel, hati kita itu selalu ingin marah-marah. Karena apa? Karena hatinya disimpan di jasad, bukan disimpan di atas din. Kalau hati disimpannya di atas din, di atas agama, di atas aturan, tidak akan sakit hati. Sedikit-sedikit orang tersinggung, pundung. Ada kan? Ada. Kesinggung aja sedikit pundung. Berarti hatinya belum disimpan di atas aturan agama. Tidak enak dengan bahasanya pundung, tidak akan menemui. Berarti hatinya bermasalah. Awas nih, harus hati-hati kita. Jangan sampai terjadi Pak. Tiba-tiba misalkan di sini jamaah al-haq, ya, tidak sholat berjamaah. Duh, kenapa nih? Jangan-jangan pundung. Atau keluar. Berarti hatinya punya masalah. Harusnya apa? Hati itu disimpan di atas din, di atas aturan. Yang sakit makan ini Pak, badan kita kan yang sakit. Coba dicubit, sakit gak? Sakit. Yang merasakan sakit itu ini jiwa kita, badan kita ini. Makanya ini Pak, kenapa? Why?
Rasul sampai sering berdoa tentang ini, Pak. Karena apa? Hatinya itu jangan disimpan di atas ini nih, di atas raga kita. Kalau hati disimpan di raga kita, di jasad kita, pasti banyak yang sakit hati. Ibu-ibu juga nih ya, hatinya jangan disimpan di atas suami kita. Karena tahu suami kita itu lemah, ada kekurangannya, terus menuntut kesempurnaan, tidak akan didapat. Tapi kalau hati kita disimpan di atas din, di atas aturan, insya Allah suami kita ada kekurangan pasti akan menerima. Suami kita ada kelebihan pasti akan menerima. Karena apa? Karena hatinya disimpan di atas din. Menarik sekali, Pak. Makanya coba doa ini jangan sampai Bapak terlewatkan, ya. Sesering mungkin, Pak. Bahkan setiap waktu sholat, beres waktu sholat, berdoa tentang ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah ini, kalau hati kita itu dimiliki oleh badan kita, maka akan rusak, Pak. Akan rusak. Tapi kalau disimpan di atas aturan, insya Allah semuanya akan beres. Lihat Nabi Muhammad, contoh yang paling utama. Menyimpan hatinya tidak di atas dirinya, tetapi di atas aturan Allah. Makanya Pak, coba ada doa ini, coba surat apa ini? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idha daitana. Ini kan doa juga kan? Rabbana la tuzigh qulubana, bahasanya qulub, ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan sampai Engkau timpakan setelah Engkau, atau jangan sampai cerai-beraikan ya Allah hatiku setelah Engkau berikan hidayah. Ini selalu kita memohonkan, Pak. Makanya ini poin utama ya Pak, hati vital raja ini. Karena akan berefek kepada yang lain. Berefeknya kepada lain. Contoh Pak, ada yang sangat menarik lagi, kisah tentang kisahnya Khalid bin Walid, Pak. Ketika Khalid bin Walid itu berada di peperangan dan selalu menang, Khalid bin Walid itu bahkan jadi panglima. Sebelumnya Khalid bin Walid itu jadi panglima waktu di perang Badar, tapi posisinya di orang Quraisy. Tapi ketika sudah berjalan dan tertarik dengan Islam, bergabung dengan Nabi Muhammad, Khalid bin Walid pun jadi komandan. Bahkan sampai kepada kepemimpinan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid selalu menjadi panglima perang. Dan selalu kalau peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang. Makanya waktu itu ada sekelompok orang yang selalu mengagumkan akan sosoknya Khalid bin Walid. Bahkan kalau sudah hadir Khalid bin Walid, peperangan pasti menang. Dan orang mengatakan, hidup Khalid bin Walid, hidup Khalid bin Walid. Tapi di sini luar biasa Pak, kecerdasan nih yang luar biasa nih. Umar bin Khattab oleh Allah diberikan kecerdasan yang luar biasa, seorang pemimpin itu. Melihat kepada Khalid bin Walid, aduh ini bahaya nih Khalid bin Walid. Ketika orang sudah mengagungkan Khalid bin Walid, ini takut ada rasa, ini Pak ya, takut ada rasa di dalam hatinya yang akan menghancurkan kebaikannya, yang akan menghancurkan kedekatannya dengan Allah. Makanya Khalid bin Walid waktu itu diberikan surat oleh Umar bin Khattab, langsung diberhentikan dalam komandannya. Ketika peperangan sedang alot, langsung diberikan surat, langsung ditarik mundur, digantikan komandannya dengan yang lain. Setelah itu, alah, kenapa ini? Amirul Mukminin Umar bin Khattab menarik saya, memberhentikan saya dari komandan. Apakah
salah saya dalam memimpin atau apa? Ya udah, Khalid bin Walid mundur dan memasuki kepada Umar bin Khattab dan bertanya, "Kenapa ya Amirul Mukminin? Wahai Umar, kenapa saya ditarik dari peperangan dan diberhentikan secara terhormat menjadi komandan?" Begini Khalid, tidak apa-apa. Aku sangat sayang kepada engkau. Aku sangat menyayangkan jika engkau itu berbuat salah. Apa kesalahan saya? Aku takut di dalam hati kamu ada rasa kibrun, ada rasa sombong di dalam hati kamu karena kamu merasa orang-orang begitu mengagumkan kepada engkau dan begitu orang-orang menyayangi engkau, dan setiap engkau lewat orang selalu berkata hidup Khalid, hidup Khalid. Takut aku itu engkau ada rasa di dalam hatinya itu bangga dengan kemampuannya, merasa orang yang paling hebat, orang yang paling kuat. Aku takut itu, maka aku berhentikan engkau. Ini luar biasa banyak. Umar bin Khattab sampai menelisik kepada hatinya prajuritnya, Pak. Kerennya. Sampai diberhentikan. Karena apa? Kan takut hatinya itu bersinggungan dengan Allah. Karena gini, Pak. Kalau sudah ada rasa kibrun di sini, ada rasa sombong di sini, pasti akan menjadi penghalang terhadap Allah. Akan menjadi penghalang terhadap kedekatan dengan Allah. Makanya ini Khalid bin Walid itu ditarik oleh Umar bin Khattab. Ini kecakapan luar biasa, Pak. Jadi tidak saling memojokkan, Pak ya. Ya, walaupun dia itu ada kesalahan, dirangkul. Ini loh kerennya Umar bin Khattab itu. Jadi ketika Khalid bin Walid diberhentikan itu karena apa? Karena takut ada rasa di sini di dalam hatinya sombong. Kalau sudah sombong berarti masalah. Nah ini Pak, keren masalah urusan hati itu. Makanya ini coba, urusan hati itu sangat vital kata saya juga. Makanya Rasul itu Pak selalu berdoa di setiap paginya, setiap sorenya. Bahkan doa yang mukalimah qulub terus begitu ya. Di dalam dzikir pagi dan petang kan ada di situ. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibari, Pak. Bahasanya begitu. Wasu'il kibari, ada rasa di dalam hatinya itu rasa sombong. Maka di situ dimintakan kepada Allah, ya Allah jauhkan ada rasa sombong di dalam hati saya. Ada rasa di mana hati saya itu merasa bisa, merasa kuat, merasa hebat, merasa paling pintar. Ini bermasalah. Nah ini, maka kita coba untuk memperhatikan hati kita, Pak. Sebab apa? Kalau kita tidak memperhatikan hati kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan dicintai oleh Allah. Makanya nanti coba oleh kita perhatikan hati kita itu jangan sampai dijerumuskan kepada yang jelek. Karena gini Pak, kalau Allah sudah membenci kepada diri kita, maka akan dibenci selama-lamanya. Kalau Allah mencintai kepada seseorang, maka penduduk langitnya pun akan berkata. Dan Allah menginformasikan Pak di langit itu, bahwa aku mencintai seseorang di muka bumi yang bernama si A. Maka tolong malaikat cintai yang bernama si A tersebut. Nah ini Pak. Jadi bagian akhir atau di bagian kesimpulan ini, kita punya hati ini ya, yang memiliki hati kita itu hati kita itu jangan disimpan di dalam jasad kita, tapi coba hati kita itu disimpan di atas aturan Allah itu. Terus yang kedua, carilah simpati, carilah kesayangan atau kecintaan yang akan Allah lahirkan. Jangan sampai ada hati kita itu Allah membenci kepada kita. Karena pada hakikatnya apa yang harus kita cari di setiap hari itu? Apa yang mesti kita perhatikan di setiap hari itu? Kalau bukan hanya mencari cintanya Allah. Jadi jangan sampai
kecintaan yang lain menghilangkan kepada kecintaan kepada Allah. Itu yang mesti kita cari di setiap hari. Karena kita nyari ke sana kemari dan sebagainya, kalau tidak ada ridho Allah, buat apa? Itu ya. Kalau kita cari kemana-kemana semuanya, kalau tidak ada cintanya Allah, tidak ada ridhonya Allah, buat apa? Kita bakal 0% nanti di hadapan Allah. Makanya ini, mari kita sama-sama di pagi hari ini, di penghujung Ramadan ini, kita manfaatkan agar hati kita itu betul-betul terhubung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memaafkan atas kesalahan saya dan juga memaafkan atas kesalahan-kesalahan Bapak dan Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.